Jadi tadi alurnya dari awal ya. Untuk yang membuat pesanan itu dari PBJ ya, pejabat user PBJ, pejabat pengadaan di kantor itu. Habis itu melakukan nego ke vendor atau penyedia. Kalau penyedianya sudah setuju, nanti baru login ke usernya PPCom. Tadi saat melakukan penawaran kan udah milih ke PPCom-nya ya, otomatis nanti dia ngelink ke usernya PPCom ini. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini karena otomatis, berarti BAST-nya ketika sudah tadi diperiksa, langsung dibuatkan BAST aja ya, biar nggak terlambat gitu. Takutnya udah bikin pemeriksaan, tiba-tiba lupa bikin BAST-nya, nanti dibuat belakangan, akhirnya nanti kena denda akhirnya, padahal gara-gara lupa. Jadi ini nggak boleh lupa ya, karena tanggalnya otomatis. Bukan perusahaan PKP, itu nggak dikenakan PPN. Itu aturannya sudah sesuai ya antara peraturan yang dari pajak di Kortek dan juga dari PBJ-nya. Emang sudah disetting seperti ini ya. Jadi nggak semua barang itu ada PPN-nya. Terutama ini yang UMKM ya. UMKM itu yang kalau nggak salah omsetnya di bawah 4,5 miliar setahun. Itu belum termasuk dalam PKP pengusaha kena pajak. Jadi, tapi nanti diusahakan cari yang ada pajaknya ya di sini ya transaksinya. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Itu kemarin seperti itu. Nanti kalau yang belum PKP nanti dilampirkan surat pernyataan mengetahui SKPD-nya. Untuk nilai pajak penghasilan ini yang dimasukkan oleh PPK nanti akan di-generate dan masuk pada invoice Bapak Ibu. Jadi pastikan nilai pajak yang dimasukkan di sini sudah benar ya. Karena nanti akan dimasukkan pada invoice. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini akan ada form untuk mengunggah lampiran perhitungan pajak penghasilan. Nah, jika memang tidak ada, maka Bapak Ibu bisa mengabaikan form ini karena form ini sifatnya tidak wajib. Jadi gini, intinya ini kan yang diupload itu bukti potong pajak ya. Ini bagus sih sebenarnya. Inaprok itu udah mendukung Kortek ya. Jadi sebelum pembayaran, bukti potongnya itu dibuat dulu, nanti diupload di sini bukti potongnya, nanti tinggal buat depositnya gitu. Jadi nanti sejalan bukti potongnya udah dibuat, kemudian depositnya juga dibuat. Jadi nanti sudah sekali jalan. Sebentar nih ada telepon. Nah ini ternyata yang upload fakturnya itu dari vendornya ternyata. Ini Mas Batara terjawab. Karena ini otomatis ya, karena tadi nggak ada pajaknya di barang itu, makanya di sini otomatis terchecklist itu ya. Nanti kalau ada, berarti vendornya yang upload fakturnya di sini. Seperti itu ya. Ini terjawab ya. Yang upload itu vendornya. Mungkin karena memang penyedianya ini adalah penyedia non-PKP. Jadi Ya. silakan Bapak Ibu masukkan alasan ketidakperluan faktur pajak, misalkan adalah penyedia non-PKP, kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen pengganti faktur pajak. Misalnya di sini saya akan mengunggah dokumen pernyataan non-PKP. Iya benar. Setelah Jadi kalau yang non PKP itu yang diunggah di sini itu surat pernyataannya ya diunggahnya di sini. Tapi dia kalau PKP yang diunggah di sini itu fakturnya, faktur yang dari Kortek ya. Ini terjawab ya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Zoom, bukan Zoom ya, Gmeet Inaprok lagi ya. Ini pakai Google Meet. Ini Inaprok yang kedua ya. Kemarin yang pertama narasumbernya dari BPBD. Keren. Kali ini narasumbernya langsung dari YouTube aja lah. Kita nonton YouTube, nanti kita potong-potong gitu. Kita ini diskusi gitu. Ya, nanti saya share screen YouTube-nya. Saya juga belum pernah bertransaksi dengan Inaprok ya. Jadi kita masih belajar bersama lah ya. Jadi ternyata di Inaprok itu usernya ada 4 ternyata ya. 5.
Yang pertama itu dari PBJ-nya, vendor, PBJ, PPKOM, kemudian pembayarnya bendahara. Itu ya, ada 4 ternyata. Kirain cuma 2 kemarin, PPKOM sama bendahara, ternyata ada 2 lagi dari vendornya dan PBJ-nya ternyata. Oke, kita lihat saja. Ini transaksi dari awal ya ini ya. Tadi saya cari-cari di YouTube. Sebentar. Oke ya, tadi ada iklan. Jadi gini, kita belajar Inaproc dari yang user paling awal ya di sini ya. Ini YouTube-nya PBJ Magetan. Di sini ya. Kita tonton bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk melakukan transaksi pada katalog elektronik versi 6 menggunakan metode pembayaran LS. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah berhasil login menggunakan akun dari pejabat pengadaan. Nah, silahkan Bapak Ibu cari terlebih dahulu produk yang akan dibeli. Misalkan Ini di ya. sini saya akan melakukan pembelian laptop. Jadi yang Ini kita melakukan cari pembelian itu laptop pertama sesuai dengan dari spesifikasi PBJ. yang diperlukan. Misalkan di sini adalah laptop yang akan saya beli adalah laptop Acer S ya. Dan di sini ketika saya dekatkan kursor di bagian harga, maka nanti akan muncul keterangan bahwa harga yang kaya tersebut tidak dikenakan PPN atau dikenakan PPN. Oke ya, ini tak stop dulu ya. Dari sini kemarin kan banyak yang bertanya ya, PPN-nya gimana untuk Inaproc itu. Kan ada yang 11%, ada yang 12%, ada yang tidak dikenakan PPN. Nah, itu bedanya di mana? Nah, bedanya ternyata saat pemilihan barang di sini tuh sudah muncul ininya ya, bebas PPN atau kena PPN gitu. Untuk yang UMKM, karena dia tidak bisa membuat e-faktur, itu bebas PPN ya. Kemarin pas Inaproc dengan PBJ Jawa Tengah juga dijelaskan ya, kalau dia nggak bisa bikin e-faktur atau dia itu bukan perusahaan PKP, itu nggak dikenakan PPN. Itu aturannya sudah sesuai ya antara peraturan yang dari pajak di Kortek dan juga dari PBJ-nya. Emang sudah disetting seperti ini ya. Jadi nggak semua barang itu ada PPN-nya. Terutama ini yang UMKM ya. UMKM itu yang kalau nggak salah omsetnya di bawah 4,5 miliar setahun. Itu belum termasuk dalam PKP pengusaha kena pajak. Jadi, tapi nanti diusahakan cari yang ada pajaknya ya di sini ya transaksinya. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Itu kemarin seperti itu. Nanti kalau yang belum PKP nanti dilampirkan surat pernyataan mengetahui SKPD-nya. Oke, ada yang ini nggak? Ada tanggapan nggak dari teman-teman dari sini ya? Jadi diusahakan cari yang barang yang ada PPN-nya di sini ya. Kan di sini ada bebas sama ada PPN-nya. Cari yang PPN-nya yang 12% gitu. Kalau nggak 12% nanti hitungannya akan selisih dengan Kortek. Itu kalau nggak salah pilihannya ada 0 yang bebas PPN, kemudian yang PPN-nya 11%, kemudian yang 12%. Dipilih nanti yang PPN-nya 12%. Diusahakan itu. Kalau non PKP ya sudah. Kita lanjut ya. Di sini langsung saja saya pilih produk yang akan dibeli. Nah, ini kita langsung saja kita akan membeli laptop Acer Test sebanyak 1 unit. Kemudian kita langsung klik tombol beli langsung. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman checkout. Nah, pada halaman checkout ini Bapak Ibu pejabat pengadaan perlu melakukan atau memberikan checklist yang menyatakan bahwa akan melakukan persiapan purchasing sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan menyertakan bukti dokumentasi pendukung. Nah, untuk bukti dokumentasi pendukung sendiri nanti dapat diunggah pada bagian lampiran dokumen. Nah, jika sudah diunggah, silakan Bapak Ibu geser ke bawah, maka nanti akan terdapat beberapa informasi yang perlu diatur
mulai dari jenis pengiriman. Nah, untuk jenis pengiriman sendiri di sini terdiri dari langsung ke satu lokasi. Di mana langsung ke satu lokasi ini akan langsung terisi otomatis berdasarkan alamat pengiriman yang telah diinputkan oleh pejabat pengadaan di mana mereka ditugaskan. Kemudian selanjutnya akan ada permintaan tiba. Nah, ini adalah yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi silahkan ketika mengatur permintaan tiba, PP ini memperhatikan estimasi lama pengiriman. Ini tanggalnya saya ubah untuk barang tiba tanggal 16 April. Kemudian di bawahnya ada catatan, dan sifatnya di sini tidak wajib. Langsung saja kita klik tombol simpan. Nah, setelah mengatur permintaan tiba, Bapak Ibu perlu untuk memilih jasa pengiriman. Nah, untuk jasa pengiriman di sini sudah tersedia yaitu kurir penyedia dengan estimasi lama pengiriman 1 hari dan biaya pengiriman sebesar Rp25.000. Kemudian Oke ya. Ini yang permintaan tiba nanti itu jadi ini ya, jadi jangka waktu kontrak ya. Benar nggak seperti itu nggak? Jadi nanti BAST-nya itu jangan melebihi dari permintaan tiba. Misalnya permintaan tiba di sini 16 April gitu, tapi BAST-nya nanti tanggalnya 20 April gitu. Itu jangan seperti itu ya. Jadi sebelum itu boleh misalnya permintaan tiba tanggal 16, BAST-nya udah tiba barangnya tanggal 15. Itu boleh seperti itu. Kalau lebih itu nggak boleh ya. silahkan dipilih rencana umum pengadaan yang telah diumumkan oleh instansi Bapak Ibu. Misalkan di sini saya cari untuk RUP-nya adalah pengadaan laptop, langsung kita pilih RUP-nya, maka nanti akan muncul informasi dari rencana umum pengadaan yang telah Bapak Ibu pilih. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu pilih pejabat pembuat komitmen. Nah, di sini kita pilih PPK-nya, kita masukkan username atau nama PPK-nya. Misalkan di sini adalah PPK Jawa Timur 1, langsung kita pilih. Kemudian silakan Bapak Ibu klik tombol ajukan negosiasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman negosiasi produk. Pada halaman negosiasi produk ini akan terdapat informasi mengenai PPN. Jadi di sini produk yang saya beli ini adalah produk yang tidak dikenai PPN ya, karena di sini penyedianya adalah non PKP dan akan diproses menggunakan metode RS. Oke ya, ini jelas ya untuk PPN-nya ya. Untuk yang non PKP itu nggak dikenakan PPN itu dari katalognya, dari eh, daftar barangnya. Ini untuk RUP ini saya perlu ini nih, saya nggak ngerti nih tadi mana ya. Kita balik ya. Nah, ini yang kode RUP ini itu kalau sudah dipakai di SP sudah membuat ini penawaran itu masih bisa dipakai lagi nggak buat penawaran baru? Ini soalnya kan kadang-kadang penawaran yang pertama itu batal misalnya ada salah atau apa gitu. Gantung misalnya. Kalau gantung kan dibiarkan berapa? 30 hari ya. Nanti hilang gitu. Nah, ini EDRUP-nya hanya sekali pakai atau bisa misalnya di sini EDRUP-nya misalnya anggarannya pagunya nih ya 1 juta gitu. Untuk membuat dua penawaran dengan nilai yang sama 1 juta itu masih bisa apa enggak? Coba dari teman-teman ada nggak? Mana nih? Eh, siapa yang udah ini? Yang sudah pakai Inaproc. Itu kalau udah dipakai anggarannya berkurang nggak di RUP itu di RUP-nya? RUP yang ada di Inaproc datanya. Siapa nih? Belum ini ya, belum ada yang ini ngetes ya. Anggarannya berkurang apa enggak gitu. Kalau nggak berkurang berarti kan nggak masalah ya. Misalnya ada yang batal, kita bisa buat pesanan baru gitu.
dengan jenis yang sama, dengan RUP yang sama. Nah, masalahnya tadi kalau udah dipakai tapi RUP-nya berkurang, nah ini yang agak susah nanti. Misalnya ada penawaran yang batal, penawaran SP yang nggak dibayar gitu. Gimana teman-teman? Ada nggak yang kemarin sempat ngeliatin gitu, udah dipakai, misalnya kayak makan minum gitu, udah dipakai, pagunya berkurang nggak di inaproknya, di RUP-nya? Gandrung mana gandrung? BPBD siapa aja sih di sini? Nggak ada ya? Nggak ada yang perhatiin ya? Oke lah kita lanjut aja ya kalau nggak ada yang ini. Kita lanjut ya. Nanti sampai jam 11 kurang 10 lah. Ini kayaknya mati sendiri. Pak, izin Pak. Nah ya. Pak Tara nih, Mas Pak Tara. Gimana Mas? Saya Kemarin kan yang tempatku gagal itu kan bikin paket 2 kali kan. Berarti masih bisa Pak. Masih nggak berkurang berarti ya? Enggak, berarti kan kalau misalkan ada uangnya dan itu berkurang, harusnya nggak bisa bikin paket lagi kan. Oh ya. Nah ini Berarti bisa dua-duanya ya? bisa, Oh bisa siap, bikin siap, paket siap. lagi. Oke ya, jadi gini. Maksud saya, kalau pagunya nggak berkurang, berarti kan kita bisa membatalkan transaksi sebelumnya ya ketika ada kesalahan, biarin aja nanti hangus gitu. Bisa langsung bikin SP yang baru gitu, yang benar gitu. Seperti itu ya Mas Batara ya? Iya, tapi Nah, hasilnya sama saja. iya berarti aman kan. Nanti kayaknya masalah di harganya ini nih, nanti kalau kita terusin nontonnya itu keren ini. Mudah-mudahan ada contoh yang ada pajaknya ya. Ini contohnya nggak ada pajaknya soalnya. Gimana, ada teman-teman lain nggak yang mau urun rembuk gitu? Masukan? Nggak ada ya, sebentar ya. Kita lanjut aja nih. Mas Batara nih, makasih nih ilmunya. Kita lanjut aja ya, nonton lagi. Nah, saya share screen lagi. Untuk videonya jelas ya suaranya ya? Nanti saya potong-potong, nanti kita ini, kita jelasin gitu. Bukan saya sih, kita yang jelasin. Kita share lagi, kita terusin ya. Tadi udah sampai dari PBJ ke milih PPK Jadi ya. Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman negosiasi produk. Ini udah ya. Pada halaman metode LS. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu pejabat pengadaan perlu untuk memasukkan harga nego. Nah ini misalkan untuk harga nego saya masukkan 7.500.000, maka nanti di bagian bawah untuk PPN dan PPNBM ini akan kosong, sesuai dengan yang telah diatur oleh pelaku usaha bahwa produk tersebut tidak dikenai PPN. Oke ya, di sini ya. Ini harga nego di sini harga sebelum pajak ya. Berarti DPP di sini ya. Berarti lihat saja di fakturnya gitu. Tapi jangan lupa untuk nanti pilih PPN-nya yang 12% sebelum milih barangnya, cari yang PPN-nya 12%. Mungkin nanti ada yang 11%, ada yang 12%, ada yang tanpa pajak gitu. Tapi kalau dia punya e-faktur, berarti milih yang dikenakan PPN, tapi milihnya yang 12% ya. Jangan yang 11% atau yang tidak ada pajaknya gitu. Kalau tidak ada pajaknya nanti seperti ini jadinya. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu langsung klik tombol selanjutnya dan nanti akan diarahkan pada halaman negosiasi pengiriman. Nah, pada halaman negosiasi pengiriman ini Bapak Ibu perlu untuk memasukkan harga nego karena pelaku usaha telah mengatur biaya pengiriman. Ini saya akan masukkan harga nego untuk ongkos kirimnya yaitu 0. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu klik tombol ajukan nego. Nah, Bapak Ibu setelah kita klik tombol ajukan nego, maka transaksi tersebut akan berhasil dibuat dengan status negosiasi diajukan ke pembeli. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berhasil login menggunakan. Kita ulangi lagi ya. Ini harga nego 0 itu gimana maksudnya? Klik tombol ajukan nego. Nah, Bapak Ibu, setelah kita klik tombol ajukan nego, maka transaksi tersebut akan berhasil dibuat dengan status negosiasi diajukan ke pembeli. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berhasil login menggunakan akun pelaku usaha. Selanjutnya, di sini pelaku usaha perlu untuk mengecek transaksi yang telah diajukan oleh pejabat
pengadaan dengan cara klik menu Oh, kok transaksi, sampai sini? Bentar. Kita ulangi yang harga nego itu. klik tombol selanjutnya dan nanti akan diarahkan pada halaman negosiasi pengiriman. Nah, pada halaman negosiasi pengiriman ini, Bapak Ibu perlu Negosiasi untuk pengiriman. memasukkan harga nego karena pelaku usaha telah mengatur biaya pengiriman. Ini saya akan masukkan harga nego untuk ongkos kirimnya yaitu 0. Di sini harga nego 0 ongkos. Ini gimana Mas Batara? Harga nego ini kenapa 0 ya? Oh, harga nego itu mengurangi harga aslinya gitu ya. Oke. Berarti kalau nggak ada nego diisi 0. Kalau nego 1000 gitu ya. Bener nggak? Mas Batara? Halo? Halo. Ya, gimana harga nego ini? Kalau harga nego itu harga itu Pak, setelah dikurangi kita mau negonya 500 perak ya berarti di situ kan kita ngisi DPP-nya setelah dikurangi 500 perak dibagi 111 kali 100 dulu buat ngisi DPP negonya. Nanti kan ketemu harga satuan yang di pojok kanan bawah itu rumus udah otomatis. Kenapa ini di sini kok 0 ya ngisinya ya? Oh, itu dari Magetan itu ya? Iya. Oh, kurang tahu itu Pak. Kirain harga nego itu harga potongannya gitu. Enggak ya? Enggak sih. Tapi di sini 0 nggak error dia ya? Harusnya kan error ya. Masa harga 8 juta ditawar 0 gitu? Udahlah kita lanjut. Harga nego berarti harga setelah itu ya, setelah tawar-menawar ya, bukan potongannya gitu ya. Biasanya gimana? Apa nggak dinego biasanya? Coba yang lain coba. Gimana pengalamannya? Ini kenapa di YouTube-nya ini kok isinya 0 gitu? Nggak harga, logikanya kan harga nego misalnya 8 juta. Ditawarnya itu berapa? Gimana Mas? Itu Pak, soalnya kalau kita ngisi angka di situ nanti angka itu yang menentukan sampai surat pesanan sampai nanti invoice di situ Pak. Oke. Berarti ini salah ya? Harusnya harga nego di sini itu. Nah, itu nggak tahu itu kenapa 0. Ya, oke. Ini berarti harga yang muncul di surat pesanannya ya, kalau negonya disetujui sama vendornya, gitu ya. Oke, kita lanjut lah. Ini berarti bukan 0 ya. Selanjutnya, di sini pelaku usaha perlu untuk mengecek transaksi yang telah diajukan oleh pejabat pengadaan dengan cara klik menu transaksi, kemudian klik negosiasi. Nah, pada halaman negosiasi nanti akan ada transaksi dengan status menunggu respon penyedia. Nah, ini silakan Bapak Ibu pelaku usaha untuk klik tombol lihat detail. Kemudian silakan dicek untuk detail negosiasi, mulai dari ringkasan negosiasi, di mana pada ringkasan negosiasi ini akan terdapat info. Oh, bentar. Kayaknya tadi yang dinego bener harga ongkos kirimnya di sini kan 27.000 ya. Tadi diisi 0 gitu. Ongkos kirimnya jadi 0 nih. Gitu kayaknya ya. Berarti di depan itu pas nego ada nego ongkos kirim sama nego barangnya sendiri gitu. Berarti nanti kalau dekat ongkos kirimnya diisi 0 aja ya biar nggak mengganggu hitungan pajaknya gitu. Ongkos kirim termasuk PPN. Nah ini kan kalau ada ininya nanti bingung jadi hitungannya. Ongkos kirimnya dikeluarin aja kalau yang deket ya. Kalau yang dari luar daerah mungkin diisi aja. Oke lanjut ya. Informasi harga awal dan harga akhir. Kemudian ada informasi pembayaran dan pengiriman, kapan barang tersebut diminta untuk tiba, sampai dengan informasi pembeli yang terdiri dari pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmennya. Nah, di sini jika Bapak Ibu pelaku usaha sudah menyetujui harga yang telah dinego oleh pejabat pengadaan, maka silakan langsung klik tombol setujui negosiasi. Namun jika memang harga yang
dimasukkan oleh pejabat pengadaan dirasa belum sesuai gitu, silahkan Bapak Ibu pelaku usaha untuk mengajukan harga baru. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan harga baru gitu, di mana harga baru itu di atas harga negosiasi yang telah diajukan oleh pejabat pengadaan. Nah, ini kita langsung saja setujui negosiasinya. Kita klik setuju, maka nanti akan muncul informasi negosiasi disetujui oleh penyedia. Dan status dari transaksi tersebut akan berubah menjadi disetujui oleh penyedia. Nah, selanjutnya kita akan masuk menggunakan akun dari pejabat pengadaan. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berhasil. Oke ya. Jadi tadi alurnya dari awal ya. Untuk yang membuat pesanan itu dari PBJ ya, pejabat user PBJ, pejabat pengadaan di kantor itu. Habis itu melakukan nego ke vendor atau penyedia. Kalau penyedianya sudah setuju, nanti baru login ke usernya PPCom. Tadi saat melakukan penawaran kan udah milih ke PPCom-nya ya, otomatis nanti dia ngelink ke usernya PPCom ini. Seperti itu. Kita lanjut. Login menggunakan akun pejabat pengadaan, kita langsung saja pilih menu negosiasi. Kemudian di sini untuk transaksi yang telah disetujui oleh pelaku usaha, statusnya akan berubah menjadi negosiasi selesai. Nah, selanjutnya untuk mengajukan transaksi tersebut kepada PPK, silakan pejabat pengadaan klik tombol lihat detail. Kemudian klik tombol ajukan pesanan ke PPK. Kemudian klik tombol ajukan. Nah, ini kita tunggu sampai tombol ajukan pesanan ke PPK ini hilang. Nah, ini sudah tidak ada ya Bapak Ibu, artinya transaksi tersebut statusnya akan berubah menjadi menunggu persetujuan PPK. Nah, selanjutnya kita akan cek transaksi tersebut menggunakan akun dari pejabat pembuat komitmen. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berhasil login menggunakan akun pejabat pembuat komitmen. Oh iya, saya ulangi lagi ya alurnya ya. Jadi dari PBJ tadi, nego, terus kemudian ke PBJ lagi, kalau sudah deal ya negonya ya. PBJ, vendor, PBJ lagi, baru PBJ-nya diajukan ke PPK ya. PPK di sini tuh pejabat pembuat komitmen ya, bukan penata usaha keuangan ya. Oke lanjut, ini di pejabat pembuat komitmennya. Selanjutnya langsung kita pilih menu persetujuan PPK. Nah, pada persetujuan PPK ini terdapat satu transaksi dengan status menunggu persetujuan PPK. Ini silahkan PPK langsung klik tombol lihat detail. Kemudian PPK di sini dapat melihat informasi dari transaksi yang telah diajukan oleh pejabat pengadaan. Jadi di sini sudah ada mulai dari ringkasan pesanan, kemudian info pengiriman, detail rencana umum pengadaan, informasi pembeli sampai dengan informasi penyedia. Jika memang sudah sesuai, maka silakan PPK langsung membuat surat pesanan dengan cara klik tombol buat pesanan. Kemudian nanti akan diarahkan ke halaman draft surat pesanan. Nah, pada halaman draft surat pesanan ini akan terdapat beberapa informasi mulai dari nomor surat pesanan, kemudian tanggal surat pesanan dibuat, kemudian pemesannya, penyedia, informasi pembayaran, ringkasan pesanan, dan juga detail informasi pembayaran dan pengiriman. Nah, selanjutnya silahkan PPK bisa langsung melakukan tanda tangan dengan cara klik tombol tanda tangan digital. Dan klik ya setuju, maka nanti akan diminta untuk memasukkan paspres. Silakan di sini PPK untuk memasukkan paspres, kemudian klik tombol verifikasi. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa pesanan berhasil ditandatangani. Nah, ini coba kita kembali terlebih dahulu. Nah, ini untuk tombol buat pesanan sudah tidak ada Bapak Ibu, artinya di sini surat pesanan sudah berhasil ditandatangani oleh PPK. Nah, ini coba kita lihat hasil dari surat pesanan yang telah berhasil ditandatangani oleh PPK. Nah, ini sudah ada tanda tangannya ya Bapak Ibu. Nah, ini kita kembali. Untuk status dari transaksi tersebut akan berubah menjadi menunggu konfirmasi penyedia. Nah, ini selanjutnya kita akan masuk menggunakan akun dari pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah berhasil login menggunakan akun penyedia. Selanjutnya silahkan penyedia langsung klik menu transaksi, kemudian silahkan pilih menu pesanan.
Nah, pada menu pesanan ini nanti akan muncul informasi dari transaksi yang telah dikirimkan oleh pejabat pembuat komitmen. Nah, status dari transaksi tersebut adalah menunggu konfirmasi penyedia. Nah, ini selanjutnya silahkan penyedia bisa langsung klik tombol terima pesanan atau lihat detail. Ya, nah ini kita langsung saja klik tombol terima pesanan. Kemudian klik tombol lanjut ke preview ID. Langsung saja diklik sign with e-materai. Nah, maka nanti Bapak Ibu pelaku usaha akan diarahkan ke halaman draft surat pesanan. Ini silahkan Bapak Ibu geser ke bawah. Nah, ini langsung diklik tombol sign. Maka nanti akan ada konfirmasi. Silahkan Bapak Ibu klik tombol yes continue. Maka nanti Bapak Ibu pelaku usaha akan diminta untuk memasukkan kode OTP yang dikirim melalui alamat email yang didaftarkan pada kartu elektronik versi 6. Nah, ini kita langsung klik continue. Nah, selanjutnya akan muncul notifikasi bahwa tanda tangan telah berhasil. Nah, ini selanjutnya kita tutup dan kita lihat untuk halaman detail pesanan. Nah, Bapak Ibu, untuk tombol cek proses e-sign sudah tidak ada. Artinya, surat pesanan sudah berhasil ditandatangani oleh pelaku usaha. Selanjutnya, kita kembali ke atas. Kemudian di sini Bapak Ibu pelaku usaha perlu untuk mengatur atau mengupdate status pengiriman. Di mana untuk status pengiriman ini biasanya terdiri dari 3 tahap, mulai dari pengemasan, kemudian dalam pengiriman, dan yang terakhir adalah ketika pesanan sudah tiba. Nah, Bapak Ibu, setelah pelaku usaha menandatangani surat pesanan, maka status dari transaksi tersebut akan berubah menjadi persiapan pengiriman. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu update status pengirimannya. Ketika barang memang sedang dikemas, silakan Bapak Ibu pilih pengiriman selanjutnya, kemudian perbarui status pengiriman menjadi sedang dikemas. Kemudian klik tombol konfirmasi, maka nanti status dari transaksi tersebut akan tetap persiapan pengiriman ya kalau ini untuk pengadaan barang. Nah, kemudian jika memang sudah selesai dikemas, kemudian akan dikirim, silahkan Bapak Ibu perbarui lagi status pengirimannya dengan cara klik perbarui status pengiriman, kemudian klik selanjutnya, maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan nomor resi. Nah, nomor resi ini tidak nomor resi ini karena Bapak Ibu tidak menggunakan pihak ketiga, maka silahkan Bapak Ibu isikan nomor resi sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, jadi tidak ada ketentuannya. Misalkan di sini nomor resinya saya isikan 1, kemudian nomor kendaraan dan nama kurir di sini tidak wajib, dan juga karena Bapak Ibu menggunakan kurir penyedia, artinya Bapak Ibu sendiri yang mengirimkan barang tersebut. Selanjutnya langsung kita klik tombol kirim pesanan. Maka nanti status dari transaksi tersebut akan berubah menjadi dalam pengiriman. Nah, selanjutnya setelah barang tersebut tiba pada instansi, silahkan Bapak Ibu pelaku usaha untuk mengupdate status pengirimannya menjadi pesanan sudah tiba dengan cara klik tombol perbarui status pengiriman, kemudian klik tombol selanjutnya, maka nanti akan ada informasi tanggal diterima. Nah, untuk tanggal diterima ini akan sesuai dengan tanggal yang ada pada sistem ketika Bapak Ibu mengakses tombol tersebut. Kemudian di sini ada jam diterima dan foto bukti penerimaan. Untuk foto bukti penerimaan di sini tidak wajib ya Bapak Ibu. Ini langsung saja kita klik tombol konfirmasi. Maka nanti akan ada pertanyaan apakah Bapak Ibu akan melanjutkan tanpa mengunggah bukti pengiriman. Silahkan klik tombol iya lanjutkan. Maka nanti status dari transaksi tersebut akan berubah menjadi pesanan tiba. Nah, ketika pesanan ini sudah diterima di OPD, maka selanjutnya PPK perlu untuk melakukan konfirmasi pengiriman dan juga membuat berita acara serah terima. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berhasil login menggunakan akun dari pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya kita langsung masuk ke menu pesanan. Kemudian kita cari untuk transaksi yang akan kita cek. Di sini sudah ada transaksinya dengan status pesanan tiba.
Selanjutnya silahkan Bapak Ibu PPK untuk klik tombol lihat detail, kemudian klik konfirmasi pengiriman. Jadi nanti akan muncul informasi dari pemeriksaan tepat guna. Jadi kapan Bapak Ibu menyelesaikan pemeriksaan, silakan diisi. Kemudian nanti akan ada beberapa pernyataan yang perlu di checklist, mulai dari pernyataan fungsi barang yang sudah sesuai, jumlah barang, hingga waktu pengiriman yang sudah sesuai. Nah, jika memang sudah sesuai semuanya, silahkan diklik, kemudian klik tombol selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, ketika PPK sudah memeriksa pesanan tersebut, status dari transaksi tersebut akan berubah menjadi pesanan sudah diperiksa. Selanjutnya, PPK bisa membuat berita acara serah terima dengan cara klik tombol buat BAST. Kemudian pilih pembayarannya, karena di sini kita sekaligus hanya ada termin 1, kemudian klik tombol lanjut. Maka nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan nomor BAST sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi Bapak Ibu. Kemudian langsung kita klik tombol lanjut. Maka nanti akan diarahkan ke halaman draft dari BAST. Nah, ini adalah contoh dari draft BAST Bapak Ibu. Untuk nomor BAST masih bisa diubah dengan cara klik tombol ubah nomor BAST. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Oh iya, ini untuk tanggalnya itu otomatis ya dari sistem ya, Mas Batara. Berarti saat buat itunya atau dari pemeriksaan tadi tanggalnya itu. Gimana teman-teman? Kalau ini otomatis, berarti ini ya harus real time gitu. Jangan sampai telat bikin ininya BAST-nya. Gimana? Ini otomatis atau milih manual berdasarkan SP tanggal yang muncul di BAST ini? Gimana teman-teman? Mas Batara, halo? Otomatis itu, Pak. Otomatis ya. Nah, ini karena otomatis, berarti BAST-nya ketika sudah tadi diperiksa, langsung dibuatkan BAST aja ya, biar nggak terlambat gitu. Takutnya udah bikin pemeriksaan, tiba-tiba lupa bikin BAST-nya, nanti dibuat belakangan, akhirnya nanti kena denda akhirnya, padahal gara-gara lupa. Jadi ini nggak boleh lupa ya, karena tanggalnya otomatis. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut aja. Ini habis BST nanti kan tinggal pembayarannya. Nanti kita bahas sedikit di pajaknya ya. Tadi nanti kita kembali ke belakang saat membuat penawaran. Ini habis itu kita Ibu selesai. bisa langsung klik tombol tanda tangan digital untuk menandatangani BAST tersebut. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu masukkan passpressnya, kemudian klik tombol verifikasi. Nah, nanti akan ada pemberitahuan Bapak Ibu melalui email yang didaftarkan bahwa Bapak Ibu telah berhasil menandatangani berita acara serah terima. Nah, kemudian kita kembali. Nah, untuk tombol buat BAST sudah tidak ada dan status dari transaksi tersebut masih pesanan sudah diperiksa. Nah, ini artinya saat ini BAST berada pada pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu, di sini saya sudah login menggunakan akun pelaku usaha. Kita langsung masuk ke menu transaksi pesanan. Lagi nonton. Kemudian kita cari di daftar pesanan berlangsung. Nah, Bapak Ibu, ini adalah transaksi yang sudah ditandatangani oleh PPK. Transaksi ini statusnya adalah pesanan sudah diperiksa. Nah, selanjutnya untuk pelaku usaha yang akan melakukan tanda tangan pada BAST bisa langsung klik tombol lihat detail. Nah, di sini nanti akan ada tombol konfirmasi BAST untuk menandatangani berita acara serah terima. Ini silahkan Bapak Ibu klik, kemudian konfirmasi BAST, klik tombol lanjutkan. Dan nanti akan muncul berita acara serah terima. Sini kita langsung klik tombol tanda tangan digital, kemudian lanjut ke preview ID. Nah, ini untuk tanggal BAST itu berarti saat PPkom-nya tanda tangan digital
atau saat vendornya menyetujui nih BAST-nya. Gimana teman-teman? Ini biar yang lain itu jadi ada apa ya? Ada pembelajaran gitu. Soalnya kemarin ada yang BAST-nya itu lewat jauh. Ternyata gara-gara ini tanggalnya itu Di otomatis. akun PP Kompak itu, Pak. Berarti yang pertama tadi ya tanggalnya terbentuknya ya. Iya, jadi Oke. setelah PPkom bikin menerima pengiriman itu yang bikin BAST PPkom itu. Tanggalnya itu otomatis saat itu ya, saat Saat PPkom-nya. dibuat BAST itu ya. Oke. Ini teman-teman ya, perhatikan ya. Jadi tanggalnya itu otomatis ya. Jadi jangan santai-santai gitu. Karena tanggalnya nggak bisa mundur. Nanti kalau lupa, jadinya BAST itu melebihi jangka waktu kontrak. Kalau posisinya seperti itu, BAST lebih terakhir dari jangka waktu kontrak nanti bisa kena denda karena dianggap penyediaannya itu lalai gitu dalam memenuhi kewajibannya. Karena dia misalnya di kontrak tanggal 1 harus sudah serah terima gara-gara lupa bikin BAST jadi tanggal 10 misalnya. Otomatis kan kena denda 9 hari lumayan itu. Jadi kasihan penyediaannya. Jadi nggak boleh lupa ya BAST itu karena tanggalnya nggak bisa mundur. Nah, ini masuk ke halaman informasi saldo. Kita langsung klik tombol sign dokumen. Kemudian kita tanda tangani dengan cara klik tombol sign. Ketika ada konfirmasi, silahkan klik tombol yes continue. Kemudian masukkan kode OTP-nya. Setelah itu kita klik tombol continue. Maka nanti akan ada notifikasi bahwa telah berhasil melakukan tanda tangan. Ini kita tutup. Untuk tombol konfirmasi BAST sudah tidak ada Bapak Ibu, dan status dari transaksi tersebut sudah berubah menjadi pesanan sudah BAST. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian dokumen, kita klik lihat dokumen BAST untuk memastikan. Nah, ini sudah ada tanda tangan dari pelaku usaha. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena untuk transaksi ini statusnya sudah pesanan BAST, maka tahapan selanjutnya adalah PPK perlu untuk memilih metode pembayaran. Hingga di Ini nanti ya memilih. Aku kembali ke ini dulu ke dokumen di sini. Ini kalau yang ada pajaknya, itu dokumennya muncul di sini ya. Dokumen pajaknya ya, sebentar gimana tadi ya. Ini tuh udah kudu bayar ya, mana tadi? Nah di sini ya, Mas Batara, kalau yang ada pajaknya, faktur sama bupotnya di sini berarti ya? Iya, betul. Oke. Nanti ini tinggal 5 menit lagi sih. Nanti kita ke ini ya, cara upload faktur sama PPh-nya, bupotnya ya. Berarti di bagian pesanan ya, di awal itu di PBJ ya, betul nggak? Atau di PPkom? Saya juga nggak ngerti. Mas Batara atau yang lainnya posisi upload dokumen faktur dan bupot untuk pajaknya. Itu di mana posisinya? Pada saat apa? PPkom. Pada setelah proses pemilihan metode pembayaran. Kan pilih metode pembayaran, pilih LS atau UPGU. Oh, berarti ini ya di depan ini ya berarti ya. Oke, kita lanjut berarti aja. Nanti setelah pilih baru upload bukti potong atau upload faktur. Oke, sip, mantap. Kita lanjut ya. Ini udah kayaknya. di mana pada tampilan PPK status dari transaksi tersebut sudah berubah menjadi pesanan sudah BAST. Nah, selanjutnya silahkan diklik tombol lihat detail. Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa memilih metode pembayaran dengan cara klik tombol pilih metode pembayaran. Nah, di sini sudah tersedia beberapa metode pembayaran. Silakan Bapak Ibu pilih metode pembayarannya. Misalkan di sini untuk metode pembayarannya saya akan menggunakan metode pembayaran LS kode bayar. Silakan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya saya itu beberapa pas pilih metode pembayaran masih nggak bisa itu Pak, gimana ya Pak? Itu kan di YouTube itu kan normal semua itu. Kalau di akun saya itu yang bisa itu cuma pembayaran UP toh. Tapi kalau
LS nggak bisa. Oh, gini-gini. Mungkin ya, ini gambaran saya. Kalau SKPD yang lain normal, mungkin di setting ininya, Mas. Setting PPCOM-nya mungkin. eh SKPD-nya nggak ngelink ke BPKD atau gimana gitu. Nanti mungkin di PBJ nanti diselidiki usernya itu bedanya di mana. LS belum pernah bisa sama sekali atau beberapa. Pernah dulu sekali paket pertama Ha- LS itu Habis itu nggak masih bisa bisa lagi. waktu itu. Setelah Oh, itu nggak bisa lagi. yang lain gimana yang lain? Selain Kesbangpol coba yang LS, ada yang error nggak? Nggak bisa dipilih LS-nya. Pada saat di PPCOM ini terakhir sudah BHST, ternyata hanya bisa yang UP saja. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya? Oke, nanti ke PBJ. Saya sih curiganya itu usernya kayaknya ada yang nyangkut kayaknya. User PPCOM-nya. Ini gambaran saya juga nggak tahu ininya. Atau nanti ditanyakan ke PIC, itu kenapa kayak gitu? Nggak bisa milih LS gitu, kenapa? Atau salah di depannya pada saat transaksi atau lebih ke depan lagi saat setting user mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Ini berarti pas milih kode bayar ini nanti baru upload PPN sama PPH ya? Gitu ya, Mas Batara ya? Iya bang. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu klik tombol simpan. Maka nanti status dari transaksi tersebut akan berubah menjadi dalam proses pembayaran. Nah, selanjutnya di sini PPK perlu untuk mengunggah bukti potong pajak dengan cara klik tombol unggah bukti potong pajak. Oh Nah, iya. pada halaman ini Bapak Ibu, Nah, di sini ya, unggah bukti potong pajak. Karena tadi di awal tidak ada PPN-nya, makanya di sini yang muncul itu hanya PPH ya di sini ya. Tapi kalau di depan pas transaksi itu ada keterangannya barang ini termasuk PPN, berarti di sini ada e-faktur dan e-bupotnya yang PPH-nya. Begitu ya, Mas Batara ya, teman-teman. Iyalah, biar cepat saya mau ini. Saya mau jemput anak. Kita lanjut ya. akan ada keterangan transaksi ini tidak memerlukan bukti potong pajak. Jadi jika memang transaksi Bapak Ibu tidak memerlukan bukti potong pajak, maka Bapak Ibu bisa langsung memberikan checklist pada pernyataan ini dan memberikan alasan kenapa Kalau transaksi misalkan tersebut efek tidak memerlukan. pengaruhnya itu di settingan penyedia, harusnya penyedia juga dikasih bimbingan dulu ya Pak ya, pas upload produk gitu loh. Oh Jadi iya. disamaratakan secilacap, soalnya nanti Mm-mm. ada paket yang bisa, ada yang enggak sih. Iya betul. Nanti penyedianya gini aja. Kalau dia non PKP ya tidak ada pajaknya. Kan milih yang PPN-nya nol gitu. Kalau dia ada PKP, ada e-fakturnya berarti milih yang 12% gitu. Jadi nanti di PBJ-nya juga milihnya yang 12% ya, jangan 11%. Nanti kalau 11% itu nilainya beda sama hitungan inaprok gitu. Intinya kalau dia non PKP, pilih yang nol. Bentar, bentar, bentar. Gitu ya. Nanti kalau di ini aja lah Mas, di PBJ-nya aja. Pas pas milih pesanan, milih yang pajaknya sesuai gitu. Kalau nggak ada pajaknya ya nggak ada pajaknya. Kalau ada pajaknya berarti yang 12%. Gitu ya. Mungkin kalau yang makan minum itu vendornya nanti milih yang PPN-nya itu nol. Biar nanti nggak upload fakturnya. Jadi nanti di sini langsung tinggal upload PPH-nya saja. Mungkin ya. Gimana teman-teman? Oke lanjut ya, ini udah mau mati. Duh, bentar, bentar, bentar. Ada telepon lagi. Oh, udah mati. Oke lanjut ya, ini tinggal sedikit lagi. Jadi ngupload potongan pajaknya di sini. Nanti kalau dia ada PPN-nya, di sini juga nggak Mas? Saat di sini, Mas Batara. Kalau ada PPN-nya, Mm-mm. PPN iya, iya. Fakturnya Saya diupload belum, di mana? saya belum pernah upload faktur, jadi uploadnya hanya dipotong PPH Yang PPH yang selama mana ini. ya? Sebentar, sebentar. Yang lain gimana? Nakerin, nakerin. Ada nggak di sini? BPPD. Halo, yang lain nggak ada speakernya.
Atau jangan gini, pas unggah bukti potong pajak ini jangan-jangan buat ini aja, buat PPh aja. Padahal kan e-fakturnya juga harus diupload gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, upload e-fakturnya itu di mana kalau ada PPN-nya? Halo? Nggak ada ya? Jadi gini, intinya ini kan yang diupload itu bukti potong pajak ya. Ini bagus sih sebenarnya. Inaprok itu udah mendukung Kortek ya. Jadi sebelum pembayaran, bukti potongnya itu dibuat dulu, nanti diupload di sini bukti potongnya, nanti tinggal buat depositnya gitu. Jadi nanti sejalan bukti potongnya sudah dibuat, kemudian eh, depositnya juga dibuat. Jadi nanti sudah sekali jalan. Sebentar nih ada telepon. Oke lanjut ya, ini tinggal 5 menit. Nanti untuk e-fakturnya menyusul aja ya, nanti saya infokan di grup aja ini. Yang jelas PPh-nya diuploadnya di sini. Oh iya, untuk nilainya gimana, Mas? PPh-nya untuk PPh diketik di sini apa di mana? Nilai pajaknya. Oh, di sini ya, di depannya ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Kalau kalau PPN-nya otomatis tadi ya, kalau dia ada PPN-nya otomatis ngitung sendiri ya. Gambaran saya seperti itu. Oh iyalah, nanti inilah kita diskusi di luar ini aja ya. Nanti saya share di grup aja ya. Eh, motong PPN-nya di mana gitu. Ini kan pertanyaan itu, saya juga belum tahu. Nanti mungkin ada teman-teman yang tahu ya. Kita lanjut aja nih, udah sampai PPh di sini. Biar cepet. Di sini Saya ya nilainya ya. isikan. Nilainya berarti manual ya. Untuk PPN ngitung sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai pajak penghasilan ini yang dimasukkan oleh PPK nanti akan di-generate dan masuk pada invoice Bapak Ibu. Jadi pastikan nilai pajak yang dimasukkan di sini sudah benar ya. Karena nanti akan dimasukkan pada invoice. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini akan ada form untuk mengunggah lampiran perhitungan pajak penghasilan. Nah, jika memang tidak ada, maka Bapak Ibu bisa mengabaikan form ini karena form ini sifatnya tidak wajib. Ya. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi nilai pajak penghasilan, silakan diklik tombol simpan. Maka nanti akan ada notifikasi bahwa bukti potong pajak telah berhasil disimpan. Maka pelaku usaha perlu untuk mengunggah dokumen penagihan. Jadi di sini saya akan keluar terlebih dahulu, kemudian kita akan login menggunakan akun dari pelaku usaha. Oh, muter lagi ya. Ini saya sudah berhasil login menggunakan akun penyedia. Kita langsung masuk ke menu pesanan, kemudian kita cari untuk transaksinya. Nah, ini pada pelaku usaha, status dari transaksi tersebut akan berubah menjadi menunggu pembayaran. Nah, selanjutnya silakan pelaku usaha untuk klik tombol lihat detail, kemudian mengunggah dokumen penagihan dengan cara klik tombol unggah faktur pajak. Kemudian di sini nanti akan ada keterangan Bapak Ibu bahwa transaksi ini tidak memerlukan faktur pajak gitu ya. Nah, ini ternyata yang upload e-fakturnya itu dari vendornya ternyata. Ini Mas Batara terjawab. Karena ini otomatis ya, karena tadi nggak ada pajaknya di barang itu, makanya di sini otomatis terchecklist itu ya. Nanti kalau ada, berarti vendornya yang upload e-fakturnya di sini. Seperti itu ya. Ini terjawab ya. Yang upload itu vendornya. Mungkin karena memang penyedianya ini adalah penyedia non-PKP. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan alasan ketidakperluan faktur pajak. Misalkan adalah penyedia non-PKP. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen pengganti faktur pajak. Misalnya di sini saya akan mengunggah dokumen pernyataan non-PKP. Iya benar. Setelah Jadi kalau yang non-PKP itu yang diunggah di sini itu surat pernyataannya ya diunggahnya di sini. Tapi dia kalau PKP yang diunggah di sini itu e-fakturnya, e-faktur yang dari Kortek ya. Ini terjawab ya. Berhasil mengunggah dokumen penagihan, maka silakan klik tombol unggah di vendor.
Ibu, setelah Bapak Ibu berhasil mengunggah dokumen penagihan, maka nanti akan muncul di bagian bawah. Nah, jadi di sini nanti akan ada faktur pajak, di mana di sini akan ada keterangan alasan tidak upload dan juga dokumen yang telah Bapak Ibu unggah sebelumnya. Jadi Nah, untuk selanjutnya Bupot itu setelah Bapak Ibu mengunggah bendahara faktur dari pajak, SKPD PPK perlu untuk fakturnya memilih dari vendor. bendahara. Ini kita langsung masuk ke menu pesanan. Kemudian kita cari untuk transaksinya, statusnya menjadi dalam proses pembayaran. Nah, selanjutnya silakan diklik tombol lihat detail. Maka nanti akan ada tombol lanjutkan pembayaran. Jadi ketika PPK klik tombol lanjutkan pembayaran, maka nanti akan diarahkan untuk memilih bendahara pada satuan kerja masing-masing. Namun, sebelum PPK klik tombol lanjutkan pembayaran, maka PPK masih dapat mengunggah bukti potong pajak. Dan juga untuk penyedia masih ada kesempatan untuk mengunggah dokumen penagihan. Namun ketika nanti ketika pejabat pembuat komitmen sudah klik tombol lanjutkan pembayaran, maka untuk bukti potong pajak maupun faktur pajak sudah tidak bisa diubah. Jadi silakan dipastikan bahwa dokumen yang diunggah maupun besaran PPh yang diinputkan itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka PPK bisa langsung klik tombol lanjutkan pembayaran. Nah, maka nanti akan diarahkan ke halaman dokumen, mulai dari surat pesanan, kemudian BAST, PNBP, faktur pajak, hingga invoice. Nah, ini kita lihat untuk invoice-nya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini sudah ada invoice-nya. Dan di sini total transaksinya adalah 7.500.000 sesuai hasil. Oke Bapak Ibu, ini kebetulan Zoom-nya mati ya. Jadi dilanjutkan lain kali. Intinya ini udah sampai pembayaran. Nanti bendahara setujui, nanti keluar kode bayarnya, tinggal bikin SPP SPM di SIPD. Oke, sekian kurang lebihnya. Mohon maaf, terima kasih.